tidak harus di dalam kelas, di parkiran, di toilet, di pojok sana, sambil makan boleh. Jadi kapan aja. Kita kan CS. Terus yang selanjutnya sudah nanti tambahan dari Sarbenis. Ini poin-poin pentingnya aja. Setelah sholat duhur, pengobatan kan break, istirahat sekitar berapa menit? 1 jam. Nah, jadi setelah sholat duhur dan sebelum pengobatan nanti akan diadakan semacam siraman rohani, karena kan banyak pasien di sini kan. Bahasa 10 sampai 15 menit nanti akan ada tausiah ya, yang saya catat itu. Dari siapa aja? Dari dari Gus Idris. Beliau menyampaikan kepada kita, tolong nanti sebelum pengobatan dilanjutkan setelah jam istirahat, diadakan semacam tausiah siraman rohani bangsa 10 menit atau maksimal 15 menit. Oke, terus yang selanjutnya, kita tidak boleh nonggo bertetangga, nongkrong di jalan. Itu ke atas enggak? Iya. Angkat Allah. Jadi kita tidak boleh nongkrong di rumah tetangga gitu. Jadi itu pesannya Abah sama Gus Idris. Kalau mau jajan, kita jajannya di kafe sendiri, gitu ya, benar. Nah, jadi diusahakan tidak jajan di tempat lain. Apalagi nginep di tetangga, itu nggak boleh. Nginep di tetangga, terus ngobrol-ngobrol, nggak ada faedahnya, itu dilarang mulai sekarang. Jadi mulai sekarang dilarang. Jadi kami mohon kesadaran teman-teman semuanya. Jelas semuanya ya? Oke. Terus yang selanjutnya, kalau ada nanti calon santri yang anak yatim, mungkin ada saudara-saudara di rumah atau teman-teman di rumah memondok di sini, silakan. Anak yatim itu nanti gratis, makannya juga nggak bayar. Ini saya. Jadi makannya tidak bayar. Kalau jenengan pengen gratis, bagaimana caranya? Jajilah anak yatim dulu. Terus selanjutnya jadwal makan masih 3 kali, ya kan? Mau 1 kali, mau 2 kali, 3 kali? 20 kali. Nah, insya Allah 3 kali, tidak ada perubahan. Walaupun nanti menunya sedikit ada perubahan. Menunya yang tadinya sepiring nggak boleh sepiring, setengah piring. Pada duhur tausiah, terus sampai saat ini mungkin ada yang mau bertanya dulu, angkat tangan yang mau bertanya tentang kegiatan. Jadi mulai besok ya Ustaz, akan kita aktifkan, jadi aktivasi program-program diniyah. Besok jam 8 setelah sholat duha ini, teman-teman yang free alias nganggur, tidak ada tugas, naik ke atas, bawa buku kosong sama pulpen kalau punya. Kalau tidak punya ya ngutang. Atau minta temannya, atau naik dulu nggak apa-apa, nggak bawa buku nggak apa-apa. Tapi kalau ada buku kosong atau kertas, tapi sebaiknya buku. Kalau kertas nanti hilang. Buku sama pulpen nanti bawa ke atas. Kita bersama-sama belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar apa lagi kan? Tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita pulang ke rumah ditanya sama orang tua, di pondok kamu diajarin apa? Diajarin tidur. Wah, itu nggak benar. Jadi saya diajarin ilmu alat, nahu, sorof, balaghah dan sebagainya. Saya belajar ilmu tajwid. Siapa gurunya? Ustadz Bernis dari Lumajang. Gitu ya, gurunya jangan lupa. Ustadz Bernis dari Lumajang. Jangan lupa ditulis. Itu saja dari saya karena kita sudah lapar, ya kan? Lapar ini, lapar semua. Yang baru bangun tidur khususnya lapar ini pasti. Ustadz Bernis. Iya, Ustadz Bernis ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Bernis untuk menyampaikan hal-hal yang belum saya sampaikan. Terima kasih. Makan. Tunggu ya, Le.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk kami. Dan sebelumnya mari kita niatkan, kita tata niat kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mencari ilmu agama Allah. Jangan sampai setelah kita datang ke sini kemudian terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh orang lain, sehingga niat kita yang awalnya baik, yang awalnya mulia, kemudian berubah menjadi tidak baik. Yang awalnya dari rumah kita tidak punya kebiasaan yang jelek, datang ke pondok terpengaruh sama temannya, akhirnya pulang-pulang bawa pengaruh yang jelek. Jangan sampai ya. Intinya di pondok itu teman adalah pengaruh paling besar untuk diri kita. Kalau memang kita di pondok dekat atau akrab dengan teman yang baik, yang rajin, insya Allah kita akan terpengaruh dengan mereka. Kalau di pondok kita kumpulannya dengan teman-teman yang malas, ya, maka kita akan terpengaruh. Meskipun awalnya kita dari rumah itu rajin, itulah pengaruhnya seorang teman. Maka bijaklah dalam memilih teman. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya teman-teman berkumpul pada pagi hari ini, karena hal ini adalah sangat penting bagi kita, karena hal ini adalah merupakan insya Allah jalan yang awal mula insya Allah dilakukan yang sangat besar untuk Pondok Pesantren Darul Jannah, yaitu dimulainya kegiatan diniyah atau kegiatan keagamaan di pondok kita. Di sini saya ingin menyampaikan yang pertama, kita akan membagikan formulir pendaftaran santri. Kalau kemarin kita masih belum memberikan formulir, hanya menerima secara tatap muka dan mungkin surat tanda pengenal seperti KTP. Kalau sekarang kita berikan formulir. Di sini formulir nanti teman-teman isi mulai dari nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat lengkap, nama orang tua, terus nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau bisa nomor teleponnya orang tua ya. Terus di bawahnya lagi ada keterangan, dengan ini saya menyatakan setulus-tulusnya dan penuh keikhlasan bahwa saya mendaftarkan diri sebagai santri Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Maka saya bersedia dan sanggup untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah sebagai berikut. Nomor 1, bersedia berkomitmen menyelesaikan studi pembelajaran di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Nomor 2, bersedia dan sanggup patuh taat sepenuhnya kepada dewan guru, pengasuh dan tata tertib pondok. Nomor 3, bersedia dan sanggup berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pendidikan di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah dan bersedia mengikuti kegiatan yang berlaku di pondok. Nomor 4, bersedia dan sanggup menerima sanksi yang ditetapkan Dewan Guru dan Pengasuh apabila melanggar hukum atau tidak mentaati peraturan pondok yang berlaku. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan atas dasar kesadaran saya tanpa dipaksa oleh siapapun, dan agar nantinya saya menjadi insan yang bertakwa, beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Mengetahui pengurus pondok yang menyatakan orang tua dan calon santri ditandatangani. Langsung kita bagikan ya. Nanti teman-teman isi biodata ini kemudian dikumpulkan kepada Ustadz Ridwan.
Arabik. Kenapa dibuatkan formulir seperti ini? Dikarenakan agar kita itu punya niat dan tujuan yang baik, agar apa yang kita niatkan di sini itu dari awal sesuai dengan visi dan misi Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, tidak keluar dari tujuan dibangunnya Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Dan agar kita selalu ingat bahwasanya kedatangan kita di sini yaitu untuk menuntut ilmu dan selalu taat dengan peraturan Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Kalau kita tidak bisa taat dengan peraturan di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, maka Pondok Pesantren pun juga tidak akan efektif untuk mendidik para santri nantinya. Oleh karena itu, karena adanya kegiatan, maka diberlakukan pula lah sebuah peraturan. Untuk peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, secara singkat kami jelaskan. Aturan umum, setiap santri wajib mematuhi segala peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren selama menjadi santri. Selama kita menjadi santri, ada di pondok, ada dalam tanggungan Pondok Pesantren dan pengasuh Abah Kiai Rodi dan Gus Idris, maka kita harus taat pada para pengasuh dan taat pada peraturan Pondok Pesantren. Karena apa? Karena yang bertanggung jawab terhadap kita itu adalah guru kita dan nama baik Pondok Pesantren. Kita di sini seandainya malas, ya, kemudian pulang, ketika pulang ditanya sama orang tua, di pondok ngapain? Ya. Kemudian orang tua tidak orang tua itu tidak mendapatkan kejelasan, tidak sesuai melihat kondisi pondoknya. Masa di pondok tak bisa apa-apa sebenarnya? Padahal di pondok sudah memiliki prosedur dan memiliki jadwal kegiatan yang sangat baik, terstruktur, dan ada pengurusnya, ada pengajarnya. Namun karena kitanya sendiri yang tidak mau taat, maka yang menjadi korbannya adalah Pondok Pesantren dan nama baik Pondok Pesantren dan pengasuh. Seperti itu. Maka kami harap mari kita tetap taati peraturan pondok, mari kita jalankan kegiatan-kegiatan pondok ini dengan baik agar sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk mencari ilmu di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Yang kedua, menjaga nama baik pondok. Menjaga nama baik pondok ini merupakan hal yang sangat penting, khususnya di pondok kita ini, karena setiap hari itu selalu kedatangan tamu. Maka seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ridwan tadi, hal yang paling diutamakan adalah akhlak. Akhlak kita bagaimana menerima tamu, akhlak kita bagaimana melayani tamu yang seandainya tanya bagaimana proses pengobatan, bagaimana prosesnya awal datang ke sini, harus bagaimana, kita harus menerima mereka dengan akhlak yang baik. Karena semuanya untuk menjaga nama baik pondok, kita menggunakan akhlak kita. Yang nomor 3, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini merupakan
suatu yang paling penting. Orang berilmu kalau tanpa akhlak maka percuma. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah nanti ke depan melalui kegiatan yang sudah dijadwalkan, kita akan isi dengan pembelajaran akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, khususnya akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Itu ada sendiri pembahasannya masing-masing. Selanjutnya, kewajiban setiap santri. Nomor 1, mengikuti pelajaran dengan rutin atau tekun pada waktu yang telah ditentukan, kecuali bagi santri yang bertugas. Bagi santri yang berkhidmah di bagian pengobatan, maka kita rukhsah, kita beri keringanan. Selain itu, maka wajib bagi santri yang tidak berkhidmah di pengobatan ikut kegiatan diniyah. Nomor 2, melaksanakan salat fardu berjamaah. Nomor 3, berbicara dengan bahasa yang sopan. Nomor 4, memakai pakaian muslim, berkopiah waktu salat berjamaah dan belajar. Nah, ini penting ya. Ini penting. Kita sebelumnya masih banyak melihat teman-teman sholat berjamaah masih memakai kaos. Ke depan, mari kita sama-sama taati peraturan pondok. Kalau sholat berjamaah, kita pakai pakaian muslim, jangan lagi memakai kaos. Nomor 5, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta keindahan pondok pesantren. Dalam hal ini kita dulu sudah pernah bermusyawarah bahwasanya untuk kebersihan pondok kita bersama-sama melakukan pembersihan bersama, turun ke lapangan seperti itu. Kalau nanti sudah berjalan seperti kita sepakati, kok masih banyak yang tidak turun ikut bersih-bersih, yang bersih-bersih hanya Pak Rafiq saja. Ya. Yang lain kemana? Tidur. Maka Tidur. kita lah yang melanggar, kita sendiri yang membuat peraturan baru. Ingat itu ya, kita harus sadarkan dalam hati kita. Kita yang melanggar, kita yang membuat peraturan baru. Kalau tidak masih banyak yang tidak turun, tidak ikut bersih-bersih, maka akan ada peraturan baru, penjadwalan bersih-bersih. Nanti mungkin bisa dilakukan per kamar, ya, per kamar-kamar seperti itu. Ini merupakan sebuah pentingan ya untuk selanjutnya hari ini dan akan waktu yang akan datang. Ingat, segala peraturan yang muncul di pondok pesantren itu kita sendiri yang buat. Contohnya saja, kemarin kita masih boleh nongkrong-nongkrong di warung, kita masih boleh makan-makan di tempat lain. Namun sekarang karena kita sering melanggar ya, sering waktu kegiatan keluar, waktu sholat jamaah keluar, waktu baca wirid keluar, waktu maulid keluar, akhirnya muncullah kegiatan, muncullah peraturan yang melarang itu. Sapi Pak. Kita yang berbuat, kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan pondok. Wah, kok kayak gini. Aduh, kok tambah kayak dikurung aja. Kita sendiri yang telah berbuat. Ya. Karena kita
tidak taat sama pondok. Sama juga nanti mungkin tentang HP, tentang bermain HP. Ini kita lihat terus ya. Masalah HP, kalau terus-terusan hampir tiap waktu kosong kita selalu dengan HP-nya, tidak kemungkinan nanti akan ada peraturan baru. Oleh karena itu tujuan menjelaskan ini yaitu mari kita sadar diri dahulu. Kita harus tahu waktunya, kapan kita ikut kegiatan, kapan waktunya kita bersih-bersih, kapan waktunya kita itu istirahat atau megang HP itu. Kemudian izin ketika pulang atau pergi. Ya, izin ketika pulang atau pergi kepada pengasuh. Dan ketika kembali lapor kepada pengurus. Selanjutnya berada dalam kelas waktu masuk jam pelajaran. Jadi kalau sudah waktunya masuk kegiatan pondok, itu kita sudah siap-siap. Jangan menunggu lagi untuk Ya itu. Jangan menunggu lagi untuk seperti nggak tahu ya, nggak paham. Padahal kita sudah tahu, masih menunggu pengurus, masih menunggu ustadz untuk ngajar. Kita harus memiliki kepekaan ya, kesadaran masing-masing. Kemudian tidur di malam hari. Ini tidur di malam hari masih kita maklumi ya. Maksimal jam 12 itu sudah tidur lah kalau bisa. Kita masih mengutamakan kesadaran. Kalau sekarang untuk teman-teman tidur jam 12 jangan malam-malam. Nanti kenapa akibatnya? Kalau waktu subuh nanti susah bangunnya. Kalau susah, sampean tahu sendiri, saya kalau bangunin masih lembut ya, masih pelan-pelan. Nanti kalau kelamaan tambah susah ya, harus prosedur. Kalau dari Gus Idris sudah diberitakan kalau bangun pertama masih pelan-pelan, yang kedua sedang ya mungkin ditarik, yang ketiga itu sudah dengan ketegasan. Itu dari Gus Idris ya. Kalau saya masih melalui kesadaran lah ya, memahami kondisinya sampean itu. Jadi saya harap kalau tidur itu, kalau betul-betul tidak ada tugas atau khidmat, jangan malam-malam, jangan larut malam, agar subuhnya itu kita bangun. Kemudian larangan santri yang pertama tadi tentang merokok, itu kita batasi ya, jangan sampai merokok di dalam kamar. Itu sudah lama peraturannya dari Abang Yai, kalau merokok itu di luar kamar. Kemudian kita sebagai, kata Ustaz Ridwan, sebagai gelombang pertama, kita harus memberikan contoh pada yang santri baru nantinya. Kita sebenarnya keinginan santri baru itu sudah tidak boleh, dilarang ya. Cuma karena masih awal, kita butuh proses ya, tidak bisa langsung melarang seperti itu. Cuma kita sebagai yang gelombang pertama atau seniornya ya, pengurusnya, kita harus mencontoh. Jangan sampai teman-teman santri baru itu yang awalnya datang ke sini nggak merokok, kemudian terpengaruh kita jadi ikut-ikut merokok. Jangan sampai. Yang kedua, keluar dari pondok pesantren tanpa seizin pengasuh. Merokok di warung makan dan di tempat di luar pondok. Nomor 5, memakai barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau gosok. Ya,
semuanya mencakup apapun, entah itu sandal, pakaian, sabun. Ya. Menurut syariat itu sudah berdosa, tidak boleh. Harus izin dahulu. Terus larangan yang ketujuh berbicara kotor. Kita harus jaga adab akhlak kita kepada teman, kepada tamu, dan kepada orang lain. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita mulai pada hari ini, hari Senin. Tujuan dan maksud kita datang ke sini itu tertata dengan baik, dan apa yang dicita-citakan oleh guru kita dan pondok pesantren Darul Jannah bisa berjalan dengan baik. Kita menjadi santri yang berakhlak mulia, yang bertakwa dan beriman kuat dan bermanfaat nanti di akhirat, dan bermanfaat nanti di masyarakat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit tentang formulir pendaftaran santri. Ada yang belum dapat formulir? Sudah dapat semua ya? Nah, di situ mohon ditulis nama lengkap sesuai KTP. Kalau punya KTP atau kartu pelajar, KTP atau SIM. Jadi sesuai KTP ya, itu nama lengkap. Terus yang kedua, tempat dan tanggal lahir juga sama dengan kartu identitas, baik itu KTP ataupun SIM dan lain sebagainya. Alamat lengkap rumah, nama orang tua juga ditulis, alamat lengkap orang tua. Nah, di bawah itu nomor telepon atau HP orang tua. Kalau orang tua kita belum punya HP, bisa dicantumkan nomor HP pamannya, bibinya, saudara dekatnya. Nah, di bawah nanti ditulis babadan tanggal hari ini. Apa hari ini? Ini mohon diisi sekarang dan langsung dikumpulkan kepada saya sekarang juga. Karena ini kalau sudah besok, nah ini tanda tangan orang tua nyusul aja kan? Nah, jadi nyusul aja nanti. Kan ini kan orang tua kita di rumah, jadi tidak perlu ini nyusul aja. Jadi mohon kepada teman-teman semua untuk mengisi formulir pendaftaran sekarang juga dan langsung dikumpulkan ke saya. Nah, setelah mengumpulkan, setelah menulis, mengisi, selesai acara kita menuju ke dapur. Ada dapurnya? Ada. Masih ada? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang bertanya? Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batas minimal maksimal umur orang yang? Ya, bagi santri baru ya minimal paling sedikit umurnya tamat SD. Jadi dia kesini membawa fotokopi ijazah SD atau yang sederajat atau madrasah ibtidaiyah. Kalau masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, mohon maaf kami belum bisa menerima. Ya, nanti siapa yang mau mandiin kalau kelas 3 SD? Yang mau nyewoin siapa? Nah, jadi belum ada. Jadi nanti minimal sudah punya ijazah SD atau yang sederajat. Gitu Mas? Maksimal umur berapa aja boleh nyantri di sini karena kita kan pendidikan informal, bukan formal. Kalau formal kan ada batasan usia. Ini sanawiyah umurnya 50 tahun. Nah, jadi mbah-mbah seperti ini tidak boleh masuk di sini. Kalau pendidikan di sini sudah formal, tapi karena ini informal, jadi berapapun usianya, insya Allah kami terima. Jelas ya? Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa formulir pendaftaran diisi dan dikumpulkan pagi ini juga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saya mewakili Majlis Ar-Riasah li Ma'hadi Tariqil Jannah Al-Islami, Pondok Pesantren Tariqul Jannah, mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan seluruh simpatisan Pondok Pesantren Tariqul Jannah bahwa kami telah membuka pendaftaran santri dan santriwati baru tahun ajaran 2020-2021. Sekali lagi saya mewakili majelis kiai, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Tariqul Jannah Babadan Kecamatan Ngajum mengumumkan bahwa kami telah membuka pendaftaran santri dan santriwati baru tahun ajaran 2020-2021. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor 081 33 33 22 776. Sekali lagi, untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi nomor admin Pondok Pesantren Tariqul Jannah 081 33 33 22 776. Niyabatan an riasati al-ma'had, niyabatan an majlisir riasah li ma'had Tariqil Jannah al-Islami, nu'lin li jami'il muslimin wal muslimat fatha babit tasjil wal qabul lit-tullab al-judud awil mustajiddin الذين يرغبون بالالتحاق بالمعهد أو المدرسة للعام الدراسي 2020-2021 ابتداء من هذا اليوم الأربعاء 18 من أكتوبر 2020. للاستفسارات بإمكانكم الاتصال بهذا الرقم 081-33-22-776. Syukran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.